Kita tahu bahwa memang sekarang ini sedang marak sekali animo masyarakat untuk belajar membaca dan menghafal Quran. Rumah-rumah tahfidz ada di mana-mana. Gubernur Jawa Barat itu sampai membuat program satu desa satu hafidz. Kiai Abdul Manan Goni. Ini Kiai Abdul Manan ini kiai yang sekarang teorinya sedang viral, tapi orang nggak ngerti siapa yang punya teori, yaitu teori tentang Ashraf Ula dan Ashraf Sani. Itu yang punya teori orang mana deh? Kiai mana? Sekarang sedang ramai sekali, nggak tahu sumbernya ini semua. Para kiai, para nyai yang hadir, fi ma'azukum, saya hormati Ketua Umum Jamiatul Qurra wal Hufaz Pak Saifullah Masum dan jajarannya, serta para pengurus JKH dari wilayah yang hadir untuk rakernas ini. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Pak Jazil Fawaid. Hadirin sekalian, alhamdulillah Jamiatul Qurra wal Hufaz walaupun dengan mengalami pasang surut sampai hari ini, sejak didirikannya pada tahun 1951 yang lalu, masih tetap eksis hingga sekarang, alhamdulillah. Keyakinan saya, bertahannya organisasi ini, Jamiatul Qurra wal Hufaz ini tidak lain yang karena modal barokah saja itu sebenarnya. Selebihnya sebetulnya susah dinalar itu, kok bisa masih hidup sampai sekarang, itu ceritanya gimana. Kalau tidak karena barokah ya susah. Ribuannya organisasi didirikan orang, dan banyak yang umurnya tidak lama kemudian hilang. Tapi Jamiatul Qurra wal Hufaz ini ya walaupun ada pasang surut ya, tapi bisa eksis sampai sekarang, bahkan direvitalisasi saya kira sejak 1996 waktu itu dengan Sayyid Aqil Al-Munawwar. Ini orang banyak yang salah-salah juga ini, sehingga sering tertukar-tukar antara Kiai Said Aqil dengan Sayyid Aqil. Yang Jamiatul Qurra wal Hufaz ini Sayyid Aqil Al-Munawwar. Saya kira Pak Manan punya teori Ashraf Ula Rustaniyah ini dari Sayyid Aqil, inspirasinya. Alhamdulillah, walaupun dengan perubahan, mungkin perubahan nuansa. Kita tahu bahwa tadinya sebetulnya kalau kita lihat susunan kepemimpinan Jamiatul Qurra wal Hufaz yang pertama kali dibentuk, ya, sebetulnya ada semacam penggabungan antara unsur-unsur dari Nahdlatul Ulama dan unsur-unsur lain, khususnya dari Masyumi. Makanya Pak Nasir masuk, Pak Hamka masuk, dan lain-lain. Tapi sekarang terbukti bahwa yang bisa tetap istiqomah, berdedikasi untuk menghidupkan Jamiah ini adalah orang-orang kader-kader Nahdlatul Ulama. Yang lain sudah hilang semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya saya kira selain saya kira kita bisa lakukan penelusuran tentang latar belakang apa yang menjadi landasan pemikiran dari didirikannya Jamiah ini pada waktu itu. Tapi satu hal yang saya kira cukup jelas, bahwa Jamiah ini dibutuhkan
terutama karena sudah menjadi tradisi yang mengakar di tengah-tengah masyarakat kita ini untuk bertabarruk kepada Quran. Dalam berbagai macam urusan itu selalu tidak lepas dari tabarruk kepada Quran. Saya tidak tahu, saya sering ikut berbagai macam kegiatan, ya, acara event internasional baik dalam konteks Islam maupun yang lain di Timur Tengah sendiri. Hampir tidak pernah saya melihat ada acara yang diawali dengan tilawatul Quran seperti di sini. Jangan-jangan memang tidak ada tradisi untuk tabarruk kepada Quran dalam setiap kegiatan seperti yang sangat mengakar di Indonesia ini atau di Nusantara ini. Di sini tidak ada, sudah mau apa saja pasti tilawatul Quran dulu gitu. Mau seminar, mau diskusi, ya, mau selamatan bayi, sampai memberangkatkan mayit, itu semuanya tabarruk dengan tilawatul Quran. Mau ijab kabul, tabarruk pakai itu hanya di sini saya kira. Ya. Tempat lain mana ada ijab kabul baca Quran dulu tuh saya kira tidak ada. Ya. Tidak pernah ngelihat saya. Jadi ada tradisi yang mendalam sekali, termasuk khutbul Quran, tabarruk dengan khutbul Quran. Itu juga saya kira hanya di Nusantara ini kita temui tradisi yang kuat sekali. Dalam berbagai macam hajat masyarakat itu hampir selalu ada diperlukan selamatan, ya, dengan tabarruk pada khutbul Quran. Sehingga di tengah-tengah masyarakat itu, di tengah-tengah masyarakat kita ada kelompok orang yang memang kurang lebih profesional dalam bidang ini. Kurang lebih profesional dalam soal sebagai qori di berbagai acara maupun sebagai penghafal yang mengkhatamkan Quran untuk berbagai hajat, untuk semaan. Itu memang ada kelompok yang kurang lebih profesional, dan mungkin kelompok profesional dalam soal ini lah sebetulnya yang digalang di dalam organisasi Jamiatul Qurra wal Hufat. Nah, di situ juga sebetulnya dasar keyakinan saya bahwa JKH ini saya kira punya vitalitas yang insya Allah, ya, kita yakini kuat untuk bertahan, insya Allah, karena barokah tadi itu. Saya kira kalau kita lihat pendirinya Kiai Wahid Hasyim dan para pemimpin NU pada waktu itu, saya kira yang paling utama menjadi landasan pemikiran beliau-beliau ketika mendirikan Jamiah ini, Jamiatul Qurra wal Hufat ini adalah soal barokahnya, menghidupi barokahnya. Nah, tetapi namun demikian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, kita bertabarruk kepada Quran, bahwa dulu ada pasti ulama yang memulai, yang sanna sunnatan untuk bertabarruk kepada Quran dalam berbagai macam hajat itu. Pasti dilandasi dengan pemahaman yang paripurna tentang makna Quran itu sendiri. Bukan hanya sekedar makna kognitifnya, ya, atau pemahaman secara, katakanlah secara intelektual saja, tetapi juga pemahaman ruhani terhadap nilai dari Quran itu sendiri. Dan ini yang tidak terperi harganya. Nah, maka JKH ini tidak boleh lupa pada landasan yang paling fundamental dari keberadaan Jamiah ini, dan sekaligus kepentingan paling dasar kita untuk menghidupkan
Quran ini, yaitu barokah. Barokah inilah yang abadi dari Quran. Nah, maka penting Jam'iyah ini memikirkan tentang bagaimana strategi yang harus dibangun supaya bukan hanya soal membacanya saja, bukan hanya soal menghafalnya saja, tapi juga pemahaman tentang makna dan barokahnya ini juga ikut bisa dihidupkan, dikembangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tahu bahwa memang sekarang ini sedang marak sekali animo masyarakat untuk belajar membaca dan menghafal Quran. Rumah-rumah tahfidz ada di mana-mana. Gubernur Jawa Barat itu sampai membuat program satu desa satu hafidz. Karena saking maraknya animo untuk belajar membaca dan menghafal Quran. Tapi lagi-lagi sampai sejauh mana orang menggeluti Quran itu sendiri. Saya ingat ya, karena saya bukan orang alim, saya sampaikan pesan saja dari orang alim yang saya dengar. Syekhina Kiai Maimun Zubair berkomentar tentang soal ini dengan mengatakan, beliau waktu itu mengatakan bahwa jangan sampai maraknya orang senang mempelajari Quran itu hanya berhenti menjadikan Quran sebagai qiraah dan sum'ah saja. Quran itu tidak boleh dipelajari hanya sampai pada titik qiraatan wa sum'atan. Karena nanti yang menjadi pertanyaan mungkar nakir itu bukan soal qiraah dan sum'ahnya. Yang menjadi pertanyaan itu kedudukan Quran sebagai imam. Ma imamuka Al-Qur'anu imami. Maka, dan ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari doa-doa khutbah Quran. Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alhu imama lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadi bagaimana Quran ini menjadi imam? Lah kalau Quran dijadikan imam, ya bagaimana mungkin orang menjadikan Quran sebagai imam kalau tidak ngerti kandungannya, ya maknanya, ya barokah rohaninya. Karena barokah rohani Quran itu Masya Allah mungkin jauh lebih kaya daripada sekedar makna. Walaupun sekian banyak kitab tafsir sudah dibuat, ada lebih banyak lagi kandungan yang merupakan barokah rohani dari Quran. Coba hitung aja berapa banyak suwuk yang pakai ayat Quran itu. Banyak sekali, kadang-kadang kita tidak ngerti hubungannya. Saya mendapat ijazah dari Kiai Maimun Zubair itu untuk supaya setiap kali keluar dari rumah membaca akhirnya surat Al-Isra. Kata beliau ini supaya barokah kerjanya kata. Dan mergawimu barokah kata. Kalau keluar rumah baca akhir surat Al-Isra. Saya lihat waqul hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Saya pikir-pikir ini apa hubungannya sama rezeki ini ya, tapi itu barokahnya Quran begitu. Nyatanya itu ya tajribah betul bahwa ijazah ini emang ijazah yang, dan Kanjeng Nabi sendiri juga sama. Kanjeng Nabi mengijazahkan setiap masuk rumah baca Al-Ikhlas, akan bebas dari kemiskinan. Al-Ikhlas hubungannya apa dengan kemiskinan? Ini kan kalau cuma dibaca tafsir kognitifnya aja kan tidak ketemu. Itu barokah rohaninya Quran, kaya sekali. Nah saya sih nggak yakin bahwa hal begini-begini dipahami oleh rumah-rumah tahfidz yang bukan NU itu.
Saya tidak tahu gimana Kiai Hasim itu kayaknya di sana-sana itu kayaknya sih tidak masuk di rumah-rumah tahfidz yang begitu-begitu. Nah ini saya kira harus dipikirkan, termasuk dalam strategi pengajarannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya saya bukannya ngendon-ngendoni, bahasa Indonesianya ngendon-ngendoni itu apa ya? Bukannya melemahkan semangat ya. Sekarang ini saya tahu ada banyak yang membuat kreasi tentang cara mengajarkan Quran secara efektif. Itu tadi ada fasohati, ada tilawati, ada turu, ada kiroati, ada macam-macam itu ya. Ya itu ada baiknya saya kira. Tapi saya merasa bahwa dulu dalam tradisi kita, saya yakin Kiai Hasim ini juga